Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi illa akhiril ayam. Amma ba'd. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fis sabili sofan ka'annahum bunyanun marsus. Dewan hakim dan dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sahabat dai-daiyah yang saya cintai karena Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sahabat dai-daiyah yang saya cintai karena Allah, Indonesia unggul dengan pemuda mendunia adalah tema yang akan saya angkat pada kesempatan kali ini. Adapun judulnya adalah Pemuda Harapan Bangsa. Hadirin sekalian, pemuda-pemudi generasi penerus bangsa, generasi yang menjadi penggebrak bangsa kita nanti. Kenapa nanti? Kenapa tidak sekarang? Karena saat ini masih banyak pemuda-pemudi kita yang masih tertidur. Kalian tahu kenapa? Sebab semangat mereka hangus karena diberi teknologi yang malah membuat mereka tertunduk. Ya, generasi kita lebih dikenal sebagai generasi penunduk. Marilah generasiku, kawanku, tegakkan diri kita. Kita adalah harapan bangsa. Banyak dari kita yang tidak dihormati, tapi jangan buat itu berkecil hati. Bangun dan buat negara ini bangga memiliki kita. Lakukan hal positif yang produktif yang bisa membuatmu lebih berguna bagi bangsa. Wahai pemuda-pemudi, saya ingin mengajak kalian menjadi individu yang lebih baik dari ini. Kita punya potensi yang besar untuk kedepannya. Kita bisa menunjukkan pada dunia bahwa kita sebagai generasi penerus bangsa memiliki semuanya. Jadi, mari kita bangkit dan tunjukkan pada dunia. Jangan hanya duduk diam di zona nyaman. Ayo berdiri, ayo berjuang wahai generasi ilahi. Ingat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya Allah mencintai orang-orang yang berperang dan berjihad di jalannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fis sabili sofan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ayat ini mengisyaratkan kepada kaum muslimin agar mereka menjaga persatuan yang kuat dan persatuan yang kokoh, mempunyai semangat yang tinggi, suka berjuang dan berkorban. Ingat, pemuda-pemudi adalah proses perjuangan Rasul di masa yang akan datang. Seperti halnya ucapan Imam Syafi'i, Subhanul Yaum Rizul Wadan, Today's you are the leader of tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Hadirin sahabat dai-daiyah yang saya cintai karena Allah, perlu kita ketahui bahwasanya pemuda adalah bagian dari anggota keluarga yang terpenting dalam suatu keluarga. Darahnya senantiasa mendidih, bahkan urat-uratnya pun begitu kuat. Dalam masyarakat, ia adalah jantung masyarakat yang selalu berdenyut, tekad yang meluap-luap. Dalam setiap revolusi, dalam setiap gerakan, ia adalah kekuatan tumpuan harapan. Sebagai calon pemimpin di masa depan, sudah selayaknya kaum muda tidak henti-hentinya membekali diri dengan ilmu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah berkata, "Tafaqahu qabla an tasudu." Belajarlah kalian sehingga berilmu sebelum kalian menjadi pemimpin di masa depan. Bahkan secara lebih tegas lagi, Imam Syafi'i berkata melalui bait-bait syairnya, "Wa man fatahu ta'lim waqta sababi faqabir alaihi arba'al wafati. Wadatul fatta wallahi bil ilmi wa tuqa idza lam yakuna la tibaru lidati."
Barang siapa yang menyia-nyiakan waktu menuntut ilmu di masa mudanya, maka bertakbirlah 4 kali atas kematiannya. Demi Allah, hakikat seorang pemuda terletak pada ilmu dan ketakwaannya. Bila keduanya tidak ada, maka keberadaan pemuda tersebut dianggap tiada. Mereka yang tidak memiliki ilmu laksana orang yang telah mati. Raga mereka memang hidup, namun hati dan pikiran mereka telah dijemput maut. Karena itulah mereka layak disolatkan dengan bertakbir 4 kali. Hadirin sahabat dai-daiyah yang saya cintai karena Allah, jadi dapat kita simpulkan dari awal sampai akhir, jika rasa jihad sudah tertanam pada jiwa pemuda-pemudi Islam, damailah yang kita rasakan. Dan apabila sudah kita rasakan, rasa damai merdekalah yang kita dapatkan. Dewan Hakim dan Dewan Juri yang arif dan bijaksana, hadirin sahabat dai-daiyah yang saya cintai karena Allah, hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tangdur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan melihat siapa yang berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.